Oke, teman-teman semua apa kabar? Selamat malam. Oke, di sini Malam. guys sudah ada Teza Sumendra. Halo. Teza apa kabar? Baik, Kang. Halo. Ada Ari Halo. Lesmana. Ada Edi Brokoli yang udah nggak usah gue kenalin lagi. Dari tahun 95 sampai sekarang mukanya nggak berubah. Nanti kalau dioperasi itunya toiletnya baru berubah tuh. Masih nego harga sama dokter Tompi. Guys, apa kabar semua malam ini? Semua sehat Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, gue pengen tahu dong di antara kalian bertiga ada yang penyintas nggak COVID? Alhamdulillah belum. Teza udah, Edi udah. Berarti Ari mah gue belum. Tapi ya udah pasti. Jangan. Bukan belum. Nggak usah. Belum, jangan. Jangan. Iya benar. Repot. Nggak usah. Kalau gue nggak dapat repotnya sih. Gue lumayan dapat repotnya kan. Gue OTG. Gue PCR-nya positif, tapi tanpa gejala sama sekali. Oke. Oh gitu. Lo tes gimana tes? Lo sempat dirawat nggak? Gue enggak. Jadi cuman klaster gitu. Jadi keluarga gue dulu kena semua. Terus bokap nyokap kan kena. Akhirnya gue mau nggak mau jagain kan. Terus habis bokap masuk RS sempat rawat inap, baru gue kena gitu. Tapi OTG? Gejala sih, cuman demam sama anosmia aja tapi. Oh, sempat nggak bisa nyium bau ya? Kalau Edi sempat ODG soalnya. Orang dengan gangguan jiwa aja. PGJ anjing. Gak goblok. Guys, ini udah 1 tahun berapa bulan ya? 1 tahun 6 bulan ya. Kita udah COVID begini. Terakhir konser kapan sebelum COVID? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Aduh, lupa anjir, kelamaan kagak manggung. Ayo. Gue masih ingat, gue 12 Maret gue masih manggung di 12 Maret di Makassar di kafe. Apalah gue lupa. Gue manggung di sana. Itu juga orang udah nggak salaman lagi, udah nggak foto bareng-barengan lagi, nggak ada kedeketan sampai Jakarta. Belas gue di rumah. Itu 12 Maret. Ril masih manggung? Maaf, Penti. Terakhir 1,5 bulan yang lalu ada. Hibrid ya berarti ya? Sebelum pandemi. Kalau pandemi ya semuanya tuh 3 Maret. Bekasi bareng SID, bareng siapa lagi? Lupa aku, pensi yang pasti. Oh gitu. Yang itu. Iya. Enggak, tapi kemarin 1,5 bulan yang lalu manggung virtual dong. Enggak, aku manggungnya off air. Cuman memang acaranya private dan prokesnya emang sangat-sangat ketat. Jadi kayak apa ya? Beruntungnya ya ngerasain vibes, ada yang nyanyi gitulah, kayak benar-benar off air, cuman penontonnya sangat-sangat dibatesin gitu dengan prokes dan ya gitulah, jaraknya jauh-jauh gitu, dan tapi masih dapat singelong lah gitu. Tapi hybrid nggak sekaligus di on airin gitu apa di live stream? Enggak, ini benar-benar private. Berarti nggak ada sponsor lah ya? Nggak ada sponsor. Duitnya lebih kecil ya, Ri? Alhamdulillah full. Mantap dong. Konser dengan resiko yang lebih tinggi, kayak lebih gede ya mesti. Bayarannya full. Agak besar sih, agak lebih besar, benar kata Teza tuh. Jadi lu berharap pandemi usai apa berharap pandemi manjang nih? Usai lah. Lebih manja juga. Usai lah. Udahan lah, pandemi udahan lah, please. Iya, udah 1,5 tahun. Nah, kalau Teza sendiri, Za, gimana, Za? Lo apa yang lo lakuin? Karena gini, kalau pertanyaan ini gue kasih nih ya, apa yang lo lakuin di masa pandemi? Gue yakin banget jawabannya pasti akan macam-macam, karena di era awal pandemi itu sama era sekarang udah pasti beda. Halo? Udah pasti beda banget, karena di awal-awal masih aktif banget yang namanya sosial media, bikin konten dan lain-lain. Gue aja terus terang 2-3 bulan ini udah malas bikin konten, udah itu lagi gitu. Kang, sorry Kang, tai lalat lu nggak kelihatan, Kang. Anjing. Nggak kelihatan juga. Oh, maaf. Sambil nunggu
You cannot start your video because the host have this disabled. Halo Teza. Tolong. Sambil nunggu Om Sandi kelihatan tai lalatnya, kita mau nyapa nih, udah ada 36 audiens. Oke, start my video. Oke, nongol lagi. Om Sandi. Tes, lo jawab deh, Tes. Apa yang lo lakuin di masa pandemi sampai PPKM sekarang? Beberapa kali ada virtual, manggung virtual gitu ada. Yeah. Cuman nggak sering. Sisanya, ini jawaban jujur nih ya. Jawaban jujur sama jawaban PR, Kang? Jujur dulu deh, karena yang nonton ini pengen jawaban jujur. Kalau jawaban PR, jawaban jujur gue rebahan. Asli. Rebahan, ngabisin duit tabungan. Sama dagang sih. Sampai jual-jual dagang gue. Dagang apa? Dagang ya. Hah? Sampai ada yang lu jual nggak sih? Ngabisin tabungan. Kalau jual enggak, tapi kalau jualan dagang iya. Gue sempet dagang koktail gitu, anjir miras. Dagang iya. Anything to survive ya. Jadi sempat buat promo lagu kan. Jadi emang ngeluarin single, terus akhirnya merch-nya itu gue kepikiran koktail. Akhirnya gue dagang koktail deh gitu. Dan itu apa, online? Lu jual online kah atau? Iya, online. Lewat Instagram gitu. Berarti lu nggak sampai di masa kayak kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol, gue ngobrol sama Denny Casmala kemarin. Denny tuh sempat di satu momen, satu titik yang dia jual motor dia jual belasan gitar dia, sampai separah itu seorang Denny Casmala loh. Gimana buat gitaris yang tidak sebesar dia, tidak jobnya sebanyak dia, music director sebesar dia gitu loh, di masa pandemi kayak sekarang gitu. Dulu nggak ngalamin itu ya, Tes ya? Untungnya belum sampai situ, Mas. Masih cukup lah gitu. Hari-hari itu masih ke cover lah. Lo gimana Ri? Lo sendiri? Kalau aku yang pasti benerin pompa air di rumah, jadi bisa tuh. Hanya serius lu? Serius, Kang. Gue tuh laki-laki yang sama sekali kalau urusan yang benerin genteng gitu-gitu tuh kan gue nggak bisa ya gitu. Tapi selama pandemi jadi lihai gue. Jadi kayak ternyata. Iya, jadi kayak kemarin tuh ngulik ya? Lo jadi iya, ngulik terus contohnya kayak gue bisa ngurusin Vespa gue sendiri, terus gonta-ganti velg sendiri, terus kemarin gue rapihin rumput di halaman belakang rumah gue, gitu-gitulah. Tapi kalau secara bisnis, kebetulan aku punya perusahaan pribadi sekarang sama anak-anak 420. Jadi kita malah ngembanginnya, developnya tuh ke bisnis yang lain. Jadi aku bikin liquid. Terus aku bikin dokumenter karena tahun 2019 aku bikin konser tunggal 10 kota secara setengah independen, setengah dari sponsor gitu kan. Dan akhirnya aku bikin dokumenter kayak zaman tahun 90-an dan akhirnya aku berhasil jual ke KFC dengan angka yang lumayan oke. Gitu. Jadi jual dokumenter, terus mulai bikin musik untuk label, buat musik. Kemarin sempat bikin R&B soul, karena basicku adalah R&B dan hip hop gitu kan. Jadi bikin musik untuk musisi yang lain, terus main film sempat juga kemarin. Lagi ya. Udah banyakin olahraga aja sama Rekti, main basket tuh di gor di dekat Cikutra situ tuh. Di Bandung. Iya situ tuh. Nah, kan gini Tes, Ri. Kalau gue sendiri terus terang, kalau dibilang musisi semuanya itu hancur karena pandemi, gue terus terang sangat bisa. Gue setuju dan tidak setuju, karena buat gue musisi yang drop, yang terkena imbasnya itu adalah musisi yang buat gue tidak prepare, tidak siap. Buktinya kan Ari masih bisa jalan, masih bisa produksi, nggak perlu kemana-mana, bisa di studio lo bikin sesuatu. Dan akan menurut gue bisa saja di peninggian pandemi tadi. Enggak juga. Halo. Ada frekuensi radio yang masuk. 2 meteran lagi. Analog. Ulang. Mungkin teman-teman yang lagi pada nonton juga biar jelas nih pertanyaannya, karena nggak tahu nih, ini bisa kalian bantah ya, Edi juga bisa bantah, karena buat gue banyak teman-teman yang bilang, San, kita nggak bisa manggung nih. Pokoknya musisi itu masa pandemi begini kena COVID hancur lah, kita
hancur-hancuran lah. Tapi menurut gue pribadi, ini jadi pelajaran buat gue pribadi sama buat teman-teman juga yang lain, musisi yang lain, bahwa pandemi itu bisa bikin lo jadi lo jadi lebih dewasa, lebih prepare kalau in case ada COVID-20 misalnya di depan sana. Buktinya Ari sendiri masih bisa, lo bisa kerja bikin segala sesuatu asal lo kreatif aja menurut gue sih. Ya. Kenapa sih? Okay. Kalau Om Sandi, kalau bilangnya berarti yang nggak bisa melewati ini nggak prepare. Sebenarnya sih nggak juga sih menurut gua. Ada orang yang beda-beda pandangannya kan gitu. Ada orang yang memang hidupnya memang totally untuk musik. Boro-boro dia memikirkan hal-hal yang lain, emang nggak ada passionnya sama sekali kan. Yes. Kayak yang ya hidup gua buat musik, ketika musiknya nggak bisa bergerak, anjing pasti pusing langsung. Yes. Tagihan murudulnya. Karena emang dia udah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya buat musik, ya berarti bukan dia nggak prepare, emang dia udah yang tidak bisa jalan itu kan adalah konsernya kan, konser yang konteksnya ada apa, mendatangkan orang banyak lah ya, kan nggak jalan, tapi produksi masih bisa jalan, jualan masih bisa jualan digital. Jadi maksud gue banyak teman-teman gue yang nggak tua-tua banget sih sebenarnya, tapi dia tidak intens dengan yang namanya sosial media, dia tidak intens dengan yang namanya YouTube dan lain-lain gitu. Bahwa income seorang musisi kan bukan cuma dari panggung doang, bukan cuma dari jualan digital track doang. That's the point. Jadi kalau menyadarkan betul, tapi kalau menyadarkan iya, anjir iya ya, ternyata gue harusnya ngikutin ini, wah ternyata gue harusnya punya channel YouTube, ternyata gue harus punya podcast, ternyata itu betul. Tapi kalau bahwa musisi harusnya prepare untuk sesuatu yang apa gitu, yang tidak terbayang sebelumnya sih, ya nggak salah juga sih gue bilang sih. Iya kan, contohnya kayak lu main band, tapi lu bisa jadi host, lu bisa nge-MC, lu bisa bahkan lu bisa jadi IO gitu ya. Iya. Itu kan yang potensi diri lo yang lo kembangin dari awal sebagai seorang musisi. Nah, kalau Teza sendiri gimana, Tez? Lo sendiri sebagai seorang musisi, lo juga kompos lagu, lo sendiri imbas parah nggak sih dengan kondisi kayak gini sekarang? Sebenarnya kalau jujur financially gue masih bisa kebantu sama brand-brand yang lagi kerja sama sih, Mas. Jadi kayak ada beberapa kerjaan yang memang dari brand dan harus dipost di sosmed. Balik lagi kerjaannya akhirnya lewat sosmed gitu. Yes. Cuman kalau dari karir musiknya sendiri ya emang stop aja gitu karena nggak ada gigs. Akhirnya coping mekanismenya ya gue jualan, gue dagang gitu supaya kayak gue bisa bertahan. Tapi kalau dari pandemi ini yang gue pelajarin adalah karena semuanya ke depannya belum jelas ya, akhirnya yang gue pikirin jangka pendek gitu loh, Mas. Jadi kayak hari ini ngapain ya, besok ngapain ya, mau buat makan apa nih gitu. Tapi lo nggak tadinya punya lagu? Kalau produce lagu ada buat gue sendiri, dan kebetulan pas pandemi ditawarin label, akhirnya punya investor, akhirnya gue mempercayai itu semua ke mereka karena akhirnya production cost apalah segala macam bisa ditanggung sama mereka dan gue bisa tetap jalan, tetap rilis gitu. Ya, itu kan artinya masih bisa berjalan lah karir lo sebagai seorang musisi. Karir yang berjalan, akhirnya income-nya juga berjalan kan. Karena terus terang gue sendiri mengenal seorang Teza Sumendra ini yang kualitasnya bukan nasional sebenarnya. Secara lagu lu, suara lu internasional. Jujur ya, anjing nih orang sebenarnya harusnya udah lu mainnya udah di luar negeri gitu maksud gue. Iya. Di Lubuk Pakam ya? Lubuk Pakam, di Lubuk Linggau, di Muaro Bungo. Timor Leste juga luar negeri, Kang. Nah, kalau Ari lo gimana, Ri? Lo sendiri gimana, Ri? Apanya nih yang gimana nih? Nah, tadi kan sempat ini lo bisa inspiring juga buat yang lain. Lo sebagai seorang musisi,
yang sekarang sedang booming lah ya dengan 420, tapi lu juga kolaborasi juga dengan Pamungkas dengan lain-lain gitu ya. Lu bisa ngelakuin banyak hal gitu. Jadi lu cerita deh sebenarnya secara apakah cuma secara produksi doang, secara kreatif doang yang berjalan, secara income ekonominya sendiri lu sendiri. Sebenarnya kalau aku di 420 itu lebih ngakalin ya. Maksudnya gini, kalau gigs udah pasti udah nggak senormal dulu gitu. Ya, dari kita kayak selama pandemi aja, aku tuh yang paling tinggi di tahun lalu tuh kita pernah nyampe di 8 titik 1 bulan. Ya. Tiba-tiba kita harus PPKM lah, ya pandemi, maksudnya PPKM lah gitu. Maksudnya pas COVID aku bisa nyampe di 8 titik. Aku udah usahain gimana caranya. Nah, cuman aku mikir kayak ini nggak bisa nih kalau manggung doang diandelin gitu. Jadi kayak akhirnya aku berkolaborasi dengan teman-temanku yang benar-benar notabene adalah bisnis gitu. Jadi akhirnya aku coba bikin liquid, ternyata hasil bulanannya lumayan. Terus jualan digitalku juga lumayan. Dari TuneCore segala macam. Terus digital YouTube dari 420-nya alhamdulillah ya itu jatuhnya jadi tabungan ya. Ternyata selama 3 tahun yang lalu aku kerja keras itu ternyata pas di pandemi itu malah bisa ngebayar kantor, ngebayar karyawan, dan alhamdulillah belum ada layoff nih sampai hari ini 30 karyawan di kantorku. Nah, jadinya banyak hal yang tadinya nggak aku kerjain bareng-bareng gitu, dan sebisa mungkin kita bisa dapat duit gede untuk di-spare. Yang membedakan cuman itu aja sih sebenarnya gitu. Kita kalau lagi banyak manggungnya, ya kita berharap dari manggungnya. Tapi kalau sekarang manggungnya sedikit, kita malah berbisnis setiap hari dengan keadaan PPKM kayak gini. Jadi kayak ganti-gantian ke kantornya. Kalau meeting sudah pasti Zoom. Terus ya pokoknya intinya harus cari duit gede buat dibagiin sebanyak ke 30 orang ini gitu. Jadi so far sih tetap menyenangkan dengan dunia yang baru, tapi kalau untuk aku pribadi masih ngerjain musik lah maksudnya. Nah, yang paling menarik sih sebenarnya di tahun itu aku sama anak-anak itu lagi bikin lagu untuk film. Jadi lagunya dibikin, terus aku lagi cari orang yang mau ngegarap film. Jadi lagu difilmin. Iya gitu. Jadi aku kebalik lah. Biasanya kan kita di request untuk bikin soundtrack. Kalau sekarang aku bikin lagu, tapi ada nggak yang mau bikin film, dan alhamdulillah sih baru tadi sih ada yang deal gitu. Jadi kayaknya gitu. Mantap. Gitu ya. Om Sandi mau update dulu nih. Alhamdulillah udah 56 audiens yang bareng sama kita. Halo semuanya. Halo semuanya lagi pada nonton. Kalian boleh nanya sama Teza, sama Ari, sama Edi, sama gue juga boleh. Ya. Ini obrolan kita bebas. Ya, bebas. Kalian mau nanya apa aja boleh. Banyak juga tuh yang udah muji liquidnya Ari tuh. Liquidnya mantep, Wak. Ada, Wak. Thank you. Ya. Nih. Lanjut. Apa namanya ini kan Ari ini kan lo dari Pekanbaru ya, Ri ya? Aku dari Riau, Mas. Lahir Riau, gede di Riau. Iya, mulai berkarir musiknya setelah di Bandung. Enggak, aku malah main musik mah dari 4 SD. SMA udah mulai bikin produce musik secara ya analog lah, dulu masih kaset gitu kan. Pas kuliah udah mulai bikin musik, tapi aku manggung di kafe-kafe tapi tetap bawain musik sendiri gitu, nggak bawain lagu orang. Akhirnya aku sampai tahun 2018 di Jakarta, cuman merit 2018, akhirnya 2019 baru pindah Bandung gitu. Nah ini gitu. Lo ngerubah-rubah gaya rambut lo ini mulai dari emang senang dari dulu. Kuliah Bandung tapi ya? Enggak, kuliah di Jakarta, di London School. Lo udah mulai dari dulu? Kalau rambut, iya, emang seneng gitu. Maksudnya kayak mungkin karena mukaku seadanya kali ya, Mas. Jadi kayak kalau kayak Teza kan ganteng ya gitu. Nah, sama gue juga kok. Gue sama kayak lo, gue suka ngapa-ngapain rambut. Iya, jadi kayak kalau ngelihat ada yang wah ini kocak nih atau ini lucu nih gitu. Jadi dan kebetulan istriku tuh seneng aja gitu. Ri, coba rambutnya diapain, terus rambutnya diapain gitu. Jadi kayak coba rambut. Lo gini karena muka lo seada-adanya. Zaman sekarang itu cewek seneng sama cowok yang mukanya seada-adanya. Karena cowok yang mukanya ganteng, pacarnya ganteng juga. Aduh.
Ya nggak apa-apa juga sih, Mas. Nah, Za, kalau lu sendiri gimana, Za? Ini kan gini loh. Teza ini kan bisa dibilang lo dari jebolan Indonesian Idol ya? Iya, sempat ikut dulu. Sempat ikut. Dan nggak menang tapi. Referensi tapi biasanya yang biasanya yang nggak menang justru jadi. Itu dia. Lo cek aja idol yang juara 1 jadi nggak? Runner up yang nggak jadi, yang nggak ikutan semua. Runner up-nya, juara 3-nya, itu yang lanjut. Iya, yang karirnya bagus. Yang juara 1 tuh nggak jadi. Abang juara 1 jualan gitar sekarang. Siapa? Ada Afi tapi. Oh. Terus. Lo nggak pernah nonton ini, lo nggak pernah nonton gosip ah? terus ya. Nggak, Za, lo sendiri inilah zaman sekarang itu kan kalau kita ngomongin soal musik, dunia hiburan itu kan udah nggak bisa cuma sekedar satu kemasan doang, harus full gitu. Kayak misalnya Ari kan musiknya, kemudian juga outlook-nya dia perhatiin banget, karena itu saling ini ya, saling bangun gitu ya. Nah kalau sendiri Tes, lo referensi lo sendiri siapa yang apa lo udah gue mah gini aja lah gitu, nggak ngikutin orang lain. Kalau referensi musik banyak sih Mas yang gue dengerin, cuman kenapa? Musik sama style. Kalau style enggak, gue mengikuti mood. Jadi kalau gue pengennya lagi gondrong, gue gondrongin. Kemarin gue sempat gondrong gitu, balik lagi gitu. Terus karena lebih ke mood sih Mas. Terus jadi kayak gue lagi nggak pengen potong rambut, akhirnya gue panjangin. Terus pas giliran gue lagi nih rontok, males nyapu, akhirnya gue botakin gitu. Karena rambut gue cuma 2 bisanya, kribo, botak gitu udah. Dan yang paling lu banget apa? Yang menurut lo sebenarnya yang paling enak sih botak. Yes. Ya. Jadi karena kemarin PPKM nih, sekarang kayak kemarin pandemi, terus akhirnya gue jarang potong rambut, akhirnya gue beli clipper kan. Nah itu gue dulu anjir ngapain. Rambut gue gini kalau panjang loh. Ini lu Tes. Ini gue. Serius berapa lu? Pas kuliah ya. Nah rambut gue gitu kalau panjang, emang jigrek gitu. Lenny Kravitz anjing. Kravitz. Iya Lenny Kravitz ini mah. Kravitz, lu tinggal banyak jemput lagi. Keren tau. Iya keren tau. Tapi lu nggak setirus dulu ya. Iya, udah sekarang kayak udah ini deh. Metabolisme udah mulai turun kan ya. Metabolisme udah menurun. Pasti. Enggak, tapi kalau lo sendiri Tes, lo ngerasain nggak sih bahwa style yang lo bentuk, yang lo bangun itu memberikan kontribusi positif buat karir lo? Apa enggak? Kontribusi Style gue positif kayak enggak ya, maksudnya. Nah gini selama ini buat gue nih, gue gini ya, gue masuk pas band itu di album kelima, tapi dengan gue merubah gaya rambut gue, gaya baju gue, itu gue berhasil bikin pada saat orang bertanya pas band yang mana ya, pas band yang Sandi ya gitu, padahal gue bukan yang ngebangun pas band sebenarnya, tapi karena gue ini style rambut gue dengan skinhead begini, ini udah 10 tahun kali gue kayak begini terus. Kayaknya. Buat gue pribadi ini penting buat gue, karena gue nggak mau kalau gue manggung atau gue syuting klip atau gue datang ke sebuah acara, gue dengan style yang biasa aja. Buat gue harus gue bikin ya gue banget gitu, bukan bagus ya gue gitu. Nah lo sendiri gua dong. Nah kalau lo sendiri apa kribo kayak begitu karena memang nasib atau karena lo dikutuk? Bokap gue kribo emang. Bokap kribo. Nyokap enggak dong? Nyokap enggak. Bokap gue kribo, terus pas kuliah gue biarkan rambut gue penasaran, pengen lihat kan apa jadinya bakal kayak rambut bokap kan nih. Jadi gitu. Terus ya udah keterusan masuk dunia entertainment, dan ini jadi ciri khasnya juga kan. Ini paling gede apa pernah lebih gede?
Pernah lebih gede. Dulu sebelum dipotong sama sekali tuh gede sebahu segini. Anjing. Segini. Dan Sebahu. jelek kalau habis mandi gue yakin ya. Lepes kan lu. Sebahu Om Sandi segini nih. Gila tuh gede loh. Gede banget asli sebelum dipotong. Susah nggak sih Ed? Ngerawatnya karena gini, kalau ngerawat apa namanya gimbal itu kan susah tuh. Ngerawat gimbal susah. Yuki kan pernah gimbal kan. Yuki itu pernah gimbal dan buat gue anjing ada di sebelah Yuki tuh gatel anjing. Ikut gatel kitanya ya? Dan emang lu nggak bisa keramas bersih, gimana keramas bersih, gimana sampo bisa masuk. Lo sini susah nggak sih? Kalau gue mah enggak, keramas biasa aja. Cuman ngeringinnya lebih susah daripada lu pada. Oh, gaya anjing aja begini-gini. Kagak bisa, cuy. Udah dikeringin, hair dryer, begini-begini. Terus masih basah. Ya hair dryeran gua. Tapi kan untuk gaya itu memang perlu pengorbanan. Lu pikir? Iya, emang iya. Iya, kalau mau bicara nyaman mah ya mendingan botak. Waktu gue botak, anjir enak banget. Dingin. Lu pernah botak? Ada fotonya nggak? Ada di Instagram gua. Waktu gua dibotakin buat acara amal itu loh. Oh iya. Tahu. Ya. Itu pertama kali gue dibotakin setelah 15 tahun gue berambut kribo. 15 tahun itu membentuk identitas diri gue. Ketika gue umur 36 dibotakin 36 kurang 15 segitu 15 tahun itu mah identitas gue. Nah, kalau lo kan udah bilang itu identitas Edi brokoli itu kan karena kenapa namanya brokoli karena rambut lo kayak brokoli. Nah, itu dia benar. Ya kan? Nah, kalau Teza seperti apa, Za? Lo bilang, Za. Seperti apa style yang lo bikin tadi terhadap karir lo? Dan yang paling aneh yang mana? Sebenarnya kalau style gue nggak pernah tahu sih, Mas. Jadi kan karena emang gue ngikutin mood, jadi semutnya aja. Cuman biasanya orang-orang tuh tahu gue botak aja gitu. Tapi gue suka yang tadi lo, Lenny Kravitz lo. Iya, jadi tapi karena ini ya, kayaknya mau botak mau kribo itu sama sih maintenance-nya sih. Kalau botak ya lo harus potong tiap minggu, kalau kribo ya lo harus keramas, at least ngejaga personal hygiene gitu loh. Oh iya. Sebenarnya sama aja sih, Mas. Cuman orang lebih kenal gue botak gitu. Iya, karena iya bener yang lo bilang tadi. Ada satu orang botak yang kalau manggung ribet banget, tau nggak, saya bagus netral. Gue pernah manggung bareng, mau naik panggung, anjing bagus mana sih lama banget. Dia di kamar mandi lu ngerok sendiri lo. Gila. Iya, nggak. Tapi lo sendiri nggak kepengen lo dikenal sebagai orang dengan style yang seunik Edi Brokoli tapi ya saya. Gue nggak sama, maksudnya nggak harus kribo juga gitu. Enggak sih, Mas. Soalnya kayak selama ini yang gue kedepankan suara lu ke lagu sih, lebih ke suara sih sama performance gitu. Kalau style suka-suka gue soalnya jadi kayak lebih ke mood aja gitu. Iya, kalau ini Ari, gue sendiri ngeliat Ari ya, ya sempat style lu ada piercingnya, lo dengan gue baru lihat terus terang dengan rambut Dennis Rodman ini gue baru lihat. Terus terang gue suka karena gini, gue senang orang-orang yang memikirkan outlooknya dia, image-nya dia. Dan ini lo bentuk atau seperti lo bilang tadi cuman pengen rubah-rubah aja gitu karena usulan bini lo juga. Nggak tahu ya. Kalau aku mungkin sama sih kayak Teza ya. Maksudnya aku lebih senang dikenalnya karyanya gitu. Kalau soal style nggak tahu ya. Mungkin ya itu balik lagi lah ke siapa yang mendengarkan, siapa yang melihat gitu. Cuman aku emang dari dulu emang senang yang apa ya bahasanya ya, nyentrik kali ya bahasanya gitu. Jadi kayak warnain rambut kayak kemarin mulet gitu. Terus tiba-tiba satu dekat rumahku aja tiba-tiba yang tukang kebun dekat rumahku tiba-tiba mulet terus nyamperin, Mas Ari rambut aku mulet loh, ngikutin Mas Ari gitu kayak ya gitulah Teza. Jadi kayak apapun yang
menurut aku menarik, terus kayak wah ini unik nih, ya udah aku kerjain gitu. Cuman kalau keribo kayaknya nggak bisa, rambutku nggak bisa keribo. Enggak. Berarti lo tergantung mood juga kan? Iya, gue tergantung mood. Iya sama berarti. Iya, Ri, kalau bilang ini menarik nih, gue pengen kayak begini. Tapi konteksnya karena memang kepuasan pribadi lo pengen gitu aja atau ini buat gue manggung di sini gue pengen begini nih gue buat album gue yang ini gue pengen bikin begini lo desain atau enggak? Oh, kalau itu kemarin sempat kayak ngeluarin logo baru, terus ulang tahun yang ke-11 tahun kan, 420. Terus aku bikin mulet gitu. Nah, gitu. Ini siapa ya? Kena. Ini Edi Brokoli ya. Brokolinya habis sayur. Ini lo buat acara apa ya? Ada salam dulu. Ada salam dulu buat semuanya. Dari Bisma Smash. Oi. Bisma. Bis. Oi. Bisma. Kenapa jadi putus begini nih? Sampurasun. Halo. Sampurasun. Rampes. Acaranya. Kok ngeheng? Kok ngeheng? Ya nih. Ming. Oke. Permotoran pasti nih. Tahu aja. Merencanakan. Aha. Tadi gue sempet nggak bisa unmute, sorry. Iya, gue juga tadi sempat. Iya. Enggak. Terus Ri, jawab yang tadi Ri. Lo sempat mau buat album lo stylenya lo ini tadi gimana? Ya, dulu hampir 10 tahun kan 420 terkenal dengan pakaian-pakaian tradisional dan etnik lah gitu kan. Terus aku tuh aslinya bosenan gitu, dan akhirnya di album yang masuk ke album yang mau baru ini, terus ya udah ganti style, kita lebih yang aku kemana-mana pakai baju polosan, terus lebih ke oversize, pakai baju bengkel kayak Slipknot gitu, terus pakai jumper gitu-gitu loh. Cuman waktu itu mulet kan, cuman bosan tuh udah setahun. Aku muter-muter Bandung di mana-mana, anak-anak sekarang rambutnya mulet gitu. Tadinya sih enak, setahun 2 tahun yang lalu tuh ketika rambutku mulet tuh kayak nggak ada yang pakai gitu. Jadi kayak wah seru nih. Tahu-taunya semuanya begitu. Udah aku botakin aja, terus udah cat rambut deh. Biar mereka lebih effort aja gitu. Nanti abis ini ada lagi yang ngikutin lo, coy. Asli. Gue kayak tenang Ri, ada dua gaya rambut yang 10 tahun terakhir ini diikutin banyak orang. Itu adalah Andika Kangen Band sama Charlie SC12. Itu tukang bangunan pakai gitu aja dengan kaos rolling aja. Enggak ya? Benar. Goblok anjir. Benar. Ya kan ada tukang fotokopi, dia pakai rambut Andika Kangen Band kan rambut hordeng gitu. Kalau dulu sebutnya rambut hordeng. Kuprai. Anjing jamet kuprai merah. Tapi itu berarti yang membuat Ari terus berpikir untuk ketika banyak mulai ngikutin, berpikir untuk ganti gaya lagi. Ya. Kayak pemain bola juga dia dipikir-pikir ya. Iya kali ya. Cuman ya benar sih kata Teza, tergantung mood sih. Kalau cocok ya udah sikat gitu. Kalau nggak cocok, anjrit ya udah botakin aja deh gitu. Tapi kalau menurut gue, Ari itu sekarang di satu momen yang lu pakai apa aja cocok. Lu nggak bisa bilang ini nggak cocok, enggak. Lu mau pakai baju yang lu bilang oversize tadi, lu mau pakai celana Madura. Buat gue sih dengan style musik lu, dengan style bernyanyi lu, orang udah nggak peduli lagi. Style lo tuh ya keren aja udah menurut gue gitu. Lo bukan aura frontman lah ya. Yes, gala gitu. Teza lo. Karena kalau menurut gue musiknya Teza sendiri lo nggak bisa terlalu cuek. Teza itu yang maaf ya. Lo perlu pakai blazer, lo pakai kemeja gitu karena segmen lo beda. Gitu dan tapi dulu Mas kayak dulu tuh kayak gue konsep gitu kan kayak suit jas gitu, tapi kayak nggak bisa gue keep up sama itu. Ternyata pakai apa yang lo nyaman di panggung tuh kayak lebih enak. Setuju. Jadi kayak pada saat ini gue mau pakai kaos saya deh sama celana belel gitu, ya udah itu yang gue pakai. Pada akhirnya sekarang tuh kayak gitu sih. Yes. Ngikutin apa yang nyaman di badan gitu loh, Kang. Tapi kalau kata Ari itu karena Teja udah punya ganteng. Iya.
setuju gue. Kelar sih, kalau udah punya ganteng sih kelar sih. Kelar, iya. Iya. Nah, ini kalau apa ya? Nggak tes, nggak tahu ya. Gue pengen ke Teza lagi deh. Teza bilang karena buat gue dengerin musiknya Teza, gue mendengarkan Buble. Ya memang akan aneh pada saat gue nggak dengar nonton Buble, lo pakai cuma sekedar kaos oblong putih gitu ya, dengan pakai celana biasa dengan sepatu Keds. Buat gue sih enggak ya, tapi nggak tahu kalau itu buat lo nyaman, fine gitu. Dan itu fans lo, nah ini gini, fans kalian itu punya kontribusi nggak, punya ada yang usulin begini dong nggak, dan berpengaruh nggak ke kalian? Teza dulu. So far enggak sih. Kayak listeners, pendengar gue tuh kayak emang pure ngedengerin lagu yang gue rilis. Mereka kayak nggak pernah punya komentar kayak gini dong, kurusin dong, gendutin. Mungkin beberapa ada, tapi kayak itu kan kayak cuman minoritas ya. Sisanya tuh yang ya udah apa yang gue keluarin dan apa yang gue tampilkan, mereka makan aja gitu. Memang udah suka sih udah gitu. Iya. Enaknya sih gitu sih. Kalau aku apa ya, lebih ke misalnya kayak kemarin Mulet gitu ya, bilang kayak mamang Sawarna bang gitu. Terus asli. Emang netizen mulutnya ada aja ya, anjing. Anjing emang. Terus tapi kayak setelah aku ngaca-ngaca, iya kayak mamang soreang juga nih gitu kan. Cuman lama-lama mereka pada potong begitu. Nah sekarang aku rambut begini, dibilang bang lu udah nggak indie, udah nggak senja. Berak, gue bilang serah lu deh gitu. Belum. Iya, karena juga ada yang ngikutin lo, gue yakin. Iya, tiba-tiba nggak lama, seminggu 2 minggu tiba-tiba ada yang kirim foto, bang rambut kita udah mirip nih, udah mulai tuh. Udah ada yang aku sih ya udah terserah lu deh gitu. Emang orang tuh ngetawain dulu, abis itu ngikutin dulu. Sialan. Sport jantung tuh nggak kadang bacanya. Tapi itu yang bikin kita jadi seru kok sebetulnya. Iya. Iya. Yang ngikutin lu juga ada tukang fotokopi di Condet. Di Condet tuh ada tukang fotokopi. Anjir rambutnya di brokoli banget. Aduh. Tapi memang banyak kok terus terang. Gini, Kribo ini kan bisa dibilang rambut yang jarang lah bisa dibilang. Karena nggak semua orang pede punya rambut Kribo. Nggak sepede. Dulu San. Dulu Kang Sandi, itu dulu. Sekarang mah sebetulnya rame. Oh ya? Tapi emang nggak bisa, nggak semua orang punya gen Kribo sih, Kang. Iya. Nah, itu dulu. Punya keyakinan. Sebetulnya dengan segala kerendahan hati nih, pas gua jadi rame nongol dengan rambut Kribo itu, kebetulan aja gua yang dapat kesempatan masuk TV saat itu. Sebetulnya pada saat itu yang rambutnya Kribo juga adalah beberapa, cuman nggak dapat kesempatan emas sebaik. Rezekinya di lu. Enggak karakternya di lo, Kang. Iya. Enggak semua sekonsisten lu. Iya, dan mungkin nggak masuk ke dunia entertainment juga, atau dunia entertainmentnya di level indie-nya gitu kan. Gue juga di indie dulu sebelum masuk IMA Indonesia, sebelum masuk MTV, sebelum main di ADC gitu. Ada juga Bandar Pisang di naon akhirnya. Kamu kan Andika Kangen Band aja dia dengan rambut hordeng itu kan dia karena dia konsisten. Ada Bandar Pisang temen gue di kebun bibit, Mang Sandi. Si Asap rambutnya lebih gede dari gua. Oh iya. Cuman dia nggak masuk TV, itu aja bedanya sih. Tes. Lu tahu nggak bahwa Marcel Siahaan itu dulu Kribo? Iya. Kribo. Dia Kribo justru setelah keluar dari Pupen ya, Ed ya? Benar, dan pernah satu iklan fruit, ya mau gua sebutin produknya. Nggak apa-apa kali aja dia punya sponsor. Iklan Fruity barengan sama Marcel masih Kribo itu. 2003. Masalahnya Marcel itu menurut gue dia sayang pada saat orang udah mulai suka dengan Kribonya, dia tutup dan dia ada pakai kupluk kan ya enggak?
Iya. Iya. Dan kemudian dia botakin. Iya benar. Akhirnya tidak nempel kribo itu di Marcel Siahaan. Benar nggak? Iya benar. Enggak, tapi lu yang paling, kalau Ari tadi bilang lu paling beruntung karena lu paling konsisten, dan kribo itu adalah milik Edi Brokoli, padahal sebelum lu ada lagi. Iya. Ahmad Albar. Nah itu mah nggak usah dibahas atuh. karena ya itu mah yang gua jadi selain bokap ya zaman itu Ucok Aka, Ahmad Albar, Dedi Stansah, Duo Kribo ya. Gitorolis, Dedi Stansah juga ada tulisan Duo Kribonya kok. Mereka berdua tuh Kribo banget. Pernah jadi cover apa Duo Kribo ditulisnya. Tapi ada emang project kan Duo Kribo itu musik. Emang project kan. Itu Stansah sama Om Gito. Kribo dua-duanya. Oh iya? Iya, ada. Terus dangdutan gitu. Yang paling yang penyanyi bukan cuma Ahmad Albar dan Ucok Aka. Iya. Ada Duo Kribo yang terdiri dari Om Gito sama Dedi Stansah. Tapi Duo Kribo yang paling edan pasti Ahmad Albar dan Ucok Aka. Itu yang paling edan sih. Iya, dan itu ikonik banget kan, bisa dibilang, dan dia tetap sampai sekarang pun konsisten walaupun sekarang sudah mengecil ya, hanya menumpuk di belakang ya kalau bisa dibilang. Iya, dan kalau sudah memutih emang agak sulit tetap kribo ya kayaknya ya. Nggak, teksturnya masih sama dong walaupun udah memutih. Beda sih. Lu lihat aja Don King. Don King pasti waktu mudanya kribo. Oh iya. Gitu. Tergantung level testosteronnya, Mak. Kalau udah kayak male pattern baldness udah nggak kribo lagi. Kalau Om Ye mah wah edan sih. Nah, wah gue perhatiin semua foto-foto, video-video, film-film dia kan. Iya. Udah mah dia badannya tinggi, kurus, mampai gitu. Kurus. Rambutnya tuh kerapatannya lebih dari gua. Ya. Oke. Karena secara genetik mungkin ya memang mendukung untuk kribonya seperti itu. Ya. Nah, Om Iye nih emang the best. Om Iye. Nah, tapi maksudnya kalau Om Iye itu tingkat kerapatannya lebih rapat dibanding lu, apa itu artinya kalau Om Iye itu kalau naik motor kena angin rambutnya nggak goyang? Karena beda-beda kribo. Kayaknya Om Iye itu kalau gue pakai helm nih, gitu ya. Nah, pas dibuka tuh agak berubah nggak sih? Enggak, lo tetap konsisten gitu, Kang. Enggak. Ini agak berubah dikit. Kalau Om Ye kayaknya lebih balik lagi blok gitu. Oh. Jadi dia kerapatannya tuh, jadi dia kayak gini. Kalau lo perhatiin pemain bola ada David Luiz, ada siapa, ada yang kribo-kribo lah. Ada yang ketika mulai keringetan turun Valderrama. Nah gitu deh. Ada yang udah, lu mah pemain bola zaman dulu lo yang kribo zaman dulu ya Valderrama. Ya, tapi kan kita ngomongnya sama Ari, sama Teza, anak sekarang David Luiz kayak yang dibahas kok Valderrama sih. Ari aja dia tahu Duo Kribo, Dedi Stansah, Gue nggak yakin hari ini tinggalnya di Dago Pakar. Gue yakin dia tuh tinggalnya di. Oh iya. Udah gitu. Intensitinya lebih numpuk gitu ya. Udah gitu ganteng tirus gitu kan. Nah kalau gue kayaknya lebih ke Aka deh. Oh Om Ye mah gila sih Om Ye mah. Tapi ada nggak sih orang yang kribonya itu nggak dari lahir? Yang dibentuk keriting bisa dibentuk dong. Ya, keriting bisa dibikin. Kalau menurut bokap gua, ternyata bokap gua waktu muda tuh cukup membuat teman-temannya envy. Kenapa? Karena dia kribo orsinil. Ya. Dan Om Iye dan teman-temannya saat itu, dan memang 70s Amerika lah ya, hippies dan ya. Afro style ini memang jadi tren. Sementara bokap
original kribo. Orang tuh datang ke salon waktu itu buat dikeriting. Kata bokap begitu. Oh ya? Supaya ikutan tren, supaya tapi itu nggak bisa permanen dong. Iya, ya lumayan lah. Ya kalau rutin tiap seminggu sekali dikeriting lagi. Tapi gue pernah dikeriting. Rambutnya botak. Tapi gue dulu pernah dikeriting. Ya kan? Iya. Nah, aslinya apa, Ri? Aslinya lurus dong? Enggak, aslinya ikal. Dan gue sebenarnya seneng sama yang keriting kriwel gitu, gue seneng banget. Terus akhirnya waktu itu istri gue keritingin rambut, terus mau nyobain nggak gitu kan? Nyobain akhirnya. Terus pas dicobain, ternyata bagus gitu. Jatuhnya di gue jadi bagus gitu. Cuman bagus di dan di rambut gue jatuhnya bertahan lama banget. Oh ya? Ya. Karena awalnya ikal. Ya. Ngomong-ngomong soal Om Iye, aduh gila nih. Gue jadi kabar-kabar. Gue sempat ketemu di mana tuh sama Om Iye. Wah gokil kan, lihat. Yang nggak bisa gue dapet badan kurus kayak gini, bikin rambut. Nah, Om Sandi dan yang menyaksikan, ini gue dulu segede gini nih waktu sama Harjai, kribonya. Gini, gede banget, rapi, rapet gitu, lo lihat deh. Udah bulat banget, udah kayak jadi ini sebenarnya kayak bantal leher ya? Kombinasi antara Edi Brokoli dan Cangcuters nih sebenarnya sih. Wah, yes. God bless you emang. Gokil. Terbaik. Iya. Ini kok menurut gue sih konsisten sampai terusan gue sempat punya buckle yang dibikin dia bulat rambutnya Ahmad Albar gitu. Jadi memang kalau ngomong soal kribo ya udah Ahmad Albar gitu. Ya, sampai kayak gitunya gitu loh. Benar. Iya. Aku tuh merasa terhormat, sempat jadi kayak yang setelah Ahmad Albar nggak ada lagi yang kribo. Terus lagi Edi Brokoli, wah, cuman skillnya aja jauh, nggak nyampe. Iya. Beda field. Tapi kalau ini ngomongin style kribonya Iye ya. Ini kan bisa dibilang kalau menurut gue era mereka kan sebenarnya eranya rambut panjang, semua era di Purple, era Maiden, semua rambut panjang. Cuma dia doang yang berhasil jadi seorang kribo. Tapi akhirnya bisa identik banget sama dia gitu. Dan menurut gue God Bless is vokalisnya kribo gitu loh. Menurut gue sih keren. Benar. Nah, Ri, kalau lo sendiri seberapa kenal seorang Ari Lesmana terhadap Iye dan God Bless? Pasti dari bokap sih. Anjing dari bokap. Kita tua banget ya. Gue lulus SMA, SMA kelas 2, gue tuh udah ngefans sama God Bless karena mereka rilis album Semut Hitam. Kalian tahun 87 umur berapa? Tes. Gue baru lahir. Anjing, lu tahun gue lahir setahun kemudian. Gue 87. Ya gue 87. Anjing. Gua juga 77, lu jangan suka kita dong Om Sandi. Iya beda dong Om Sandi. Tahun mah nggak beda jauh setan. Cuma referensi musik gue emang ke belakang. Ya. Oke. Emang referensi musik gue ke belakang gara-gara Zeppelin. Iya. Gimana memadukan Page dengan gayanya? Wah kan, ya gue ke belakang pokoknya. Riz, seberapa kenal lo Ahmad Albar dan juga God Bless-nya? Ya yang pasti tahu dari bokap, dari nyokap. Karena dulu bokap emang sering muterin kaset kan. Terus sering dengar cuman nggak tahu yang aku tahu ya ikoniknya kan emang inilah Om Ahmad Albar kan Om ya. Dan karena dari sampulnya aja, dari itunya aja udah dia doang yang sangat-sangat mencolok gitu kan. Terus SMP sempat bawain ada lagu-lagunya dia yang inilah yang emang terdengar gitu. Jadi kayak oke, God Bless gitu. Udah. Cuman kalau ditanya seberapa dekat, mungkin nggak deket lah gitu. Cuman tahu, terus ya dia siapa ya kita tahu lah gitu. Walaupun genrenya berbeda gitu ya, rock gitu. Sementara aku nggak mainin rock gitu, tapi
Ya kalau mau nanyain ya di atasnya Slank ya siapa lagi? Udah pasti God Bless. Ya maksudnya dan banyak orang yang tahu loh, Ed juga lo nggak banyak orang tahu bahwa God Bless itu cuman punya 7 album. Iya, maksudnya albumnya nggak banyak kan? Albumnya nggak banyak, tapi band-band yang udah punya belasan album ngefans sama mereka gitu loh. Karena menurut gue setiap album yang dikeluarkan sama God Bless itu kayak apa? Kayak dipikirin gitu. Setiap lagu-lagunya dari Black albumnya aja Semut Hitam tuh ya. Hampir semua lagu-lagunya Good Suping lah, Semut Hitam, Kehidupan, Rumah Kita, ya semuanya ngehits gitu loh. Iya, gitu. Masing-masing dan lo sendiri Ari, lagu-lagu apa yang pernah lo bawain selain Rumah Kita ya? Rumah Kita kan ini banget lah ya. Kalau aku Saksi Gitar Tua sih. Anjing, Saksi Gitar Tua lebih tua lagi. Ya maksudnya aku seneng lah dengar musik yang ini oke nih gitu. Ya salah satunya yang oke, yang wah ini boleh nih Saksi Gitar Tua sih. Oh, lo tes gimana tes? Ya. Seberapa kenal lo sama Ahmad Albar dan God Bless? Sebenarnya mungkin kalau secara era sama kali ya Mas, gua sama Ari secara kita jauh tahun gitu. Jadi kayak emang iya. Jadi pada saat lahir kita belum familiar sama itu, tapi pasti orang tahu gitu loh. Iya. Kita tahu ada God Bless gitu. Cuman kalau lo tanya specifically lagu yang gue tuh suka Gadis Binal karena menurut gue itu tuh nggak rock tapi funk gitu, karena gue dengerin funk gitu. Yoi. Nggak kan gini, apa namanya, era sekarang, banyak orang-orang yang merilis ulang lagu-lagu zaman dulu karena sudah sangat familiar dengan style masing-masing kan. Ari, Edi dan juga apa namanya Teza kan punya style masing-masing. Sudah nggak di zaman yang menyanyikan lagu orang plak-plakan sama gitu dengan bahkan kita bisa lihat banyak orang yang lebih sukses ngebawain lagu orang lain dengan stylenya sendiri. Lo nggak ada kepikiran mau bawain lagunya God Bless? Gue kepikiran sih, karena emang kalau gue jujur ya memang dimulai awal karir gue tuh emang cover gitu loh. Orang taunya tuh gue cover di SoundCloud gitu. Jadi sebenarnya kalau kepikiran mau bawain lagu God Bless, gue akan bawain sih Mas. Oh gitu. Kayak mungkin dia di rearrange, di aransemen ulang gitu. Iya. Secara lo kapasitas teknik vokal lo kan sangat bisa memungkinkan buat kesana gitu loh. Mudah-mudahan. Ditunggu. Ri, lo sendiri gimana Ri? Lo kan kemarin baru kolaborasi sama Pamungkas juga. Ada kepikiran mau kolaborasi juga sama God Bless atau salah satu personilnya nggak? Kalau gue sih 2 kata doang sih, nggak nolak. Wah. Iyalah, siapa ya yang mau nolak ya? Exactly. Iyalah. Itu kayak rezeki. Ya, kemarin gini, gue sendiri merinding pada saat gue main di stadion GBK, bawain lagu Rumah Kita, main sama Ian Antono dan 100 gitaris ditonton oleh puluhan ribu orang dan anjing ini lagu emang lem gitu, ngerakatin kita semua gitu dan karya. Lagu nasional lah ya Kang. Iya, lo bawain lagu Rumah Kita gitu loh dengan vibe yang anjing gila. Gue main drumnya juga luar biasa gitu. Dan lo pernah manggung sama God Bless tapi ya? Manggung mah nggak pernah, cuman kita pernah ada acara TV lah bareng ketemu. Nggak, kalau manggung nggak sih. Kalau bawain lagunya sih udah pastilah waktu zaman ngeband. Itu tuh lagu all artist lagi Kang. Kayak siapa sih yang nggak bawain? Tapi Kehidupan. Rumah Kita tuh kan. Bawainnya Kehidupan. Dan lo tau nggak ada satu lagu lagi dari God Bless yang 1 juta penyanyi, ngerti nggak lo? Lagu apa? Kehidupan kan? No. 1 juta penyanyi. Iya. Rumah Kita nggak sih? No. Oh. Panggung Sandiwara.
Panggung Oh iya benar. Iya. Oh iya benar. Pernah dirilis sama Ikang Fauzi. Benar. Yes, benar. Nike Astria, Nike Ardila. Benar. Damn, semua dirilis loh, itu bukan cuma buat dibawain di panggung doang. Mereka Aku malah taunya lagu panggung Sandiwara itu dari Niki Astria. Iya. Nah, ternyata iya. Ternyata itu. Saking banyaknya yang ngebawain, ada juga beberapa yang nggak tahu bahwa itu sebetulnya lagu God Bless. Benar juga. Iya, benar. Iya kan gitu. Jadi emang mereka setiap lagu mereka itu penggemarnya masing-masing dan gede gitu. Ya, kalau ngomongin era kayak misalnya Pas Band bawain lagu Yesterday. Orang tahunya itu lagunya Pas Band, padahal itu kan lagunya The Beatles. Iya. Gitu. Ya, oke, kita saling nilai masing-masing deh. Ed, lo bisa mau kasih saran apa buat Ari, mau kasih saran apa buat Teza? Saran? Lo ada di antara gue dan di antara mereka. Lo ada di dunia hiburan. Di dunia hiburan, lo pernah di sebuah band yang laku saat itu, Harapan Jaya, dan kemudian lo dipecat. Mungkin ada yang lebih bisa kasih saran buat mereka. Agak lah gue mah. Terus berkarya aja sih, nggak peduli apa yang diomongin netizen sih, itu doang sih. Sama jangan lupa motoran ya, Kang. Jangan lupa motoran. Jangan lupa motoran. Banyakin motoran, banyak yang bisa dilihat dari motor, enak banget. Nah, sekarang balik deh, Teza atau Ari, lo mau tanya ke Edi atau mau tanya ke gue juga boleh. Karena gini, seperti lo bilang tadi, pada saat gue suka dengan God Bless, lo baru lahir gitu. Era lo sekarang itu adalah era keemasan, bisa dibilang semua lo bisa lakuin. Beda dengan zaman gue sama Edi Brokoli, yang gue kalau mau rekaman aja gue mesti sewa studio, berebut sama orang. Asli. And then kemudian gue anjing salah di tengah, gue mesti ulang lagi dari awal. Gimana marahin? Pakai DAT. DAT lu udah kesini-sini. 8-in. Tapi gini, apa namanya, Teza sama Ari sendiri pernah nggak berusaha anjing zaman itu era analog kan pasti ada kelebihannya karena orang bilang soundnya lebih anget ya. Pernah nggak lo coba? Anjing gue pengen cobain lah. Gue pernah nyobain. Lo pakai apa? Kaset pita. Kaset. Ya, zaman kaset itu pas gue tuh mulai rekaman itu SMA kelas 1, berarti 2001, 2002 deh. Gue nyobain. Apa rekaman apa nih? Demo, gue bikin lagu gue sendiri. Oh, cuma vokal sama gitar doang? Enggak, satu band, gue dikumpulin di dalam satu studio. Live. Terus live, kita main live. Ya udah gitulah, kalau salah ngulang, apalah segala macam, semuanya di apa sih namanya, di manage suaranya supaya ini suara duanya, kick bassnya, kick apa gitu-gitulah. Oh, oke, keren. Tapi aku pernah lah di zaman itu pernah ngerasain gitu beli master kaset itu yang cuma boleh berapa kali, abis itu udah hangus gitu-gitulah. Oh iya, sampai apa namanya ada kaset metal, ingat ya lo? Iya. Kalau kaset metal itu biasanya bisa berkali-kali ditiban, masih aman. Tapi pada zaman itu maksudnya mahal buat kita yang maksudnya dulu jajan kita tuh masih 1.000 tuh udah kayak berapa kali ya sekarang, 100.000 kali ya. Iya. Oke, Tes, kalau ada yang ditanya kita mau lempar ke audiens yang lagi pada nonton, silakan langsung tanya ke kita, ke Ari boleh, ke Teza boleh. Yuk, kita bakal pilih. Kita lanjut pertanyaan. Ya, kita lihat pertanyaannya di chat. Oke. Boleh, Pertanyaannya Om chat Kang, gue boleh ke toilet bentar nggak sih? Gue juga mau. Kita tunggu pertanyaannya di chat, gue ke toilet bentar. Oke. Boleh. Toilet dulu, bentar kan. Dia geblek banget ya, nggak dimatiin lagi videonya ya. Ada yang nanya buat Ari tuh. Apaan? Cerita buat liquidnya apa, Pak? Oh iya, kemarin kita sempat bikin liquid 420 itu bikin liquid. Terus karena aku kan sebenarnya nggak nge-vape ya gitu. Terus akhirnya selama setahun aku coba mempelajari bisnisnya seperti apa, karena yang paling aku seneng tuh Kang sebenarnya
proses menjelang mendapatkan sesuatunya itu. Kalau duit mah bonus menurutku. Gitu. Jadi selama setahun aku belajar soal ini sistemnya seperti apa, penjualannya seperti apa gitu. Nah, akhirnya karena si 420 selalu disangkut pautkan sama si kopi gitu, ya udahlah kita bikin liquid namanya Kope. Terus kita bekerja sama salah satu produsen terbesar di Indonesia gitu, dan akhirnya ya Kope punya tempat lah akhirnya di hati para yang ngisep-ngisep vape gitu, dan sekarang sampai hari ini berjalan lancar. Terus sekarang lagi mau coba flavor yang baru gitu. Makanya yang kemarin Kope itu dari bahasa Hawaii artinya kopi gitu. Oke. Tuh, menjawab Ryan. Dari Maci. Nah, itu masih Ari. Mumpung sambil, udah pada balik tuh. Bang, tutorial gitar lagunya biar ngulik di waktu luang PPKM. Bang YouTube Ari. aja ya, YouTube. YouTube. Udah belum sih? Udah pernah lu lakuin kan? Kita sih nggak pernah ya, maksudnya kalau aku sih nggak pernah kasih tutorial. Kenapa? Karena zaman aku, mungkin zaman Teza, zaman Kang Edi, Kang Sandi juga, zaman dulu kita ngulik lah, gila. Gua boro-boro ada tutorial. Iya, jadi kayak aku kaset lagi diputar ulang-ulang. Asli, pakai bolpen diginiin nih. Ed. Remek-remek tuh kaset. Iya. Nah, Ed, ini kalau buat fans-fans yang menurut gue yang bikin tutorialnya dong, gue minta chordnya dong ini. Pas band pernah ngelakuin di album ke 1, 2, 3 yang tidak pernah menuliskan lirik di cover album. Ya. Kenapa? Kenapa kita tidak tuliskan liriknya? Kalau lo emang benar-benar fans, lo ulik sendiri liriknya. Lo dengerin, lo tulis sendiri. Makanya ada beberapa fans yang ngebawain lagu-lagu pas band kayak Impresi, bawain lagunya kayak For the Truth. Itu liriknya nggak sama karena mereka memang nyari sendiri. Nah itu kita pengennya seperti itu gitu. Jadi kalau ya kan kalau memang lu die hard fans ya lu mesti begitu gitu. Iya benar. Ya ada pertanyaan lu baca lagi Ed. Ini nih buat dua musisi kita nih, tiga nih. Lu juga setan. Paling sering bikin lirik dulu atau melodi dulu? Paling sering. Sering melodi dulu sih. Gue melodi dulu. Melodi dulu. Iya. Jadi harmoninya dulu. Lala, abis itu baru ngikutin lirik kayak gitu biasanya. Lo niatin atau di mobil tes? Kalau bikin, gue niatin sih. Jadi emang workshop gitu, kayak. Oke. Biasanya langsung kayak misalnya karena moodnya emang kayak pengen bikin. Robi Geisha atau ada beberapa teman-teman gue yang mereka bawa handphone di mobil dapat mereka rekam. Lagi makan mereka dapat mereka rekam. Dan kemudian di studio baru mereka gabungin gitu. Iya benar. Teza, by the way, istri gue seneng banget sama lagu lu asli. Gue kalau lagi road trip lagu lu mulu ini puter. Waduh deh. Gue nggak tahu nih kayak lu bosen atau gimana, tapi kayak thank you banget. Enggak, bukan. Lama-lama gue kayak keren ya. Ternyata emang lu keren. Dan lu tahu gue dulu. Dan lu tahu nggak Teza? Gue dulu pernah jadi LO lu tau. Seru nih yang Iya, sumpah demi Allah. Iya, serius lu aja. Lo main di Social House acara Ismaya, karena gue dulu sama Ismaya, jadi gue temannya Jeffrey, gue temannya Insan. Ada kan satu video klip lo yang nggak rilis. Oh shit, iya. Gue pernah eloin lu, terus kita latihan di Gandaria City, yang dekat Gandaria tuh pertigaan yang dekat ada restoran Padang. AB Studio. Gue ingat banget pas lu datang, mau makan apa Mas Teza? Ada makanan apa? Adanya Hokben, gue bilang gitu. Dibelin nggak tapi dia? Enggak, Teza enggak. Gue bisa bilang gue nggak picky sih. Jadi kalau apapun yang disediakan gue akan makan. Sekitar 7 tahun yang lalu lah, 2014, 2013 gue lupa. Woi, gokil. Pertanyaan buat semuanya nih. Kepo, pengen nanya ke semuanya cara mengatasi
rasa kangen manggung di saat pandemi gini, gimana tuh? Yuk, jam 1-1. Aduh, gimana ya? Mas Andi dulu. Gue dulu. Mas Andi. Jadi gue itu di pertengahan 2020, gue pernah bikin satu program namanya Corona Jam. Jadi gue karena banyak ya fansnya Pasben juga, terus gue juga ngajar juga. Kang, kapan dong manggung gitu. Kita nggak bisa manggung nih. Oke, kalau kalian nggak bisa manggung, gue lempar. Gue mainin lagu-lagu Pasben, drumnya gue lempar. Terus mereka akhirnya ngedit sendiri, jamming. Akhirnya jadi banyak banget, dan gue kasih kesempatan si video-video itu untuk gue upload di Instagram gue, dan mereka happy banget. Dan itu berlangsung cukup lama, 3-4 bulan, dan menurut gue, Kang, thank you banget program ini, kayak gue ngelihat konsernya Pasben lagi gitu loh, walaupun di dalam studio, karena suaranya layak didengar gitu. Dan gue juga akhirnya ngerasa terobatin juga, Bo. Jam vibe-nya kayak berat, walaupun nggak full kayak di panggung, tapi ya gue main sama Beng Beng, gue main sama Trisno di satu video, dia di Bandung, gue di Jakarta, tapi dan akhirnya dari 1-2 video ada 134 video lah yang ada yang terkumpul, anjing buat gue ya hampir terobati lah ya, buat kerinduan gue buat manggung, bikin kayak gitu gue. Ari. Kalau gue karena anak 420 punya kesibukan masing-masing ya, maksudnya gitaris gue lagi bikin farm ikan lohan, jadi dia sibuknya di lohan itu. Terus basis gue bikin restoran smoke beef gitu-gitulah pokoknya. Jadi kadang gue susah buat ngajakin mereka buat jamming apa segala macam, makanya gue bikin YouTube channel pribadi. Jadi gue Vespaan, gue datang ke tempat teman-teman gue yang musisi, dan gue main secara live, no edit. Ya udah, itu yang bikin gue jadi setidaknya silaturahmi. Iya, terobati gitu. Jadi kayak dapat duit juga, sponsor masuk, alhamdulillah. Terus bisa minum whisky tipis-tipis. Ya, setidaknya imun bisa baik lah gitu. Terbiasa ya. Tes. Kangen manggung, Tes. Gue kalau ditanya kangen manggung, gue lebih kangen nonton konser sih, Kang, sebenarnya. Iya juga ya. Iya juga sih. Jadi ya, nonton music festival gitu itu gue lebih kangen sih rasanya, kayak nonton bareng-bareng gitu, karena kalau ditanya pribadi sama kayak Ari, anak-anak ya, band gue yang biasa bantuin gue, mereka punya kesibukan masing-masing gitu loh, jadi kayak untungnya mereka semua nggak bergantung sama gue gitu. Iya. Jadi kayak mereka punya kesibukan masing-masing, mereka punya band masing-masing, jadi kayak mereka bisa. Cuman kalau ditanya lo kangen manggung apa enggak, gue lebih kangen nonton konser, sumpah. Karena konser siapa yang paling spektakuler yang lo tonton, yang pernah lo tonton? Semua sih, kayak apapun yang music festival tuh pasti gue datengin sih, Kang. Jadi kayak misalnya kalau di Indo tuh apa ya, Java Jazz, Soundrenalin, terus We The Fest gitu, itu tuh kayak biasanya gue pasti datang dan gue pasti nonton, karena gue suka kayak line up tuh selalu ada di list gue gitu loh. Daripada kalau misalnya lo nanya gue kangen manggung atau enggak, tapi gue lebih kangen nonton konser. Yes. Pada saat lo kangen sama panggung, lo kangen manggung, apa yang lo lakuin? Gue sempet beli kayak beberapa virtual konser gitu loh, yang kayak tiket virtual gue beli gitu. Cuman karena satu di negara ini internetnya kayak Senin Kemis ya. Jadi kayak akhirnya antusiasme gue tuh kayak ya udahlah ikutin aja, kayak emang nggak bisa nih kita ngimbangin gitu. Cuman beberapa cara yang bisa gue lakukan adalah gue beli konser virtual gitu loh, tiketnya gue beli, gue tonton gitu. Cuman emang experience-nya beda pada saat kita datang nonton langsung gitu loh. Sebenarnya itu sih. Tapi lumayan mengobati sih. Gue juga karena gue di panggung kan jadi host ya, jadi MC. Setelah ngomong beberapa menit kan abis itu gue nonton ya. Bukan performer, tapi sebetulnya sebagai host, sebagai MC itu yang paling full
ada di panggung dari band pembuka sampai band penutup tuh gua. MC. Kalau kalian sebelum band kalian dipanggil, kalian masih di hotel atau masih di backstage. Kalau gua tuh nonton full itu mah gila, itu sih gua kehilangan banget sih. Beberapa kali gua nonton konser-konser virtual yang harus berbayar atau yang memang free, atau bahkan konser-konser di YouTube yang mungkin terlewat atau memang yang gua nonton ulang. Ya itu mengobati juga sih. Tapi kalau MC atau host sempat kemarin agak longgar, pandemi kita agak maksudnya PPKM-nya pengetatannya agak longgar. Beberapa ada program virtual juga yang gue jadi hostnya, lumayan lah mengobati. Tapi ya, lumayan dapat duit ya? Lumayan dapat duit ya? Lumayan nyambung hidup. Tapi lo pada saat lihat Edi, pada saat lo nge-MC, lo bilang kan lo dari awal sama lah, gue juga nge-MC panggung itu ya, konser-konser gitu. Gue pernah sih nge-MC, and then kemudian manggung juga pada saat gue nge-MC, and then bintang tamunya pas band gitu loh. Kemaruk lu. Ya sepakat lah ya, sepakat. Ini pada pertanyaan buat Ari. Ri. Ya, apa? Tadi mana tuh? Bang, mau nanya ke Ari, ada rencana bikin konser tunggal nggak kayak heliotropisme lagi? Tadinya harusnya sih tiap tahun ya. Harusnya tiap tahun karena kemarin kita udah dapat sponsor lagi. Cuman sempat ditawarin streaming, cuman aku bilang enggak aku nggak pengen setengah hati gitu ngerjainnya gitu. Jadi kayaknya belum sih untuk sekarang gitu. Karena beda vibes-nya gitu, hype-nya beda gitu. Jadi mendingan ngerjain yang lain dulu aja gitu. Yalah, mudah-mudahan semuanya balik normal lagi, kita bisa ngedatengin amin ya penonton real, bukan penonton virtual lagi. Kita bisa nyanyi, kita bisa main drum, kita bisa dicingkrakan buat orang beneran di depan kita. Mudah-mudahan cepat lagi. Mudah-mudahan subuh ke bandara ya. Vaksinasi karena herd immunity mesti kita kejar juga tuh. Nggak mungkin kita konser nggak. Udah pada vaksin belum? Udah 2 kali. Gue belum sih, gue masih nunggu nih 3 bulan. Gara-gara yang kemarin ya. Masih imun. Gue kena COVID-nya habis vaksin 2 kali. Makanya tanpa gejala. Oke. Jadi yang belum vaksin emang mesti banget vaksin. Gue sendiri dan gue melihat teman-teman sekitar gue juga nyata banget yang belum vaksin sama yang udah vaksin, bedanya ketika kena COVID tuh kelihatan banget bedanya. Yes, benar, kelihatan banget. Nah, lu kan kenanya sebelum vaksin tuh, Jak, ya? Makanya lu agak repot. Kalau gue udah vaksin kedua, masih kena. Emang nggak menjamin kan, tapi itu kan... Tapi OTG. Iya, OTG. Analoginya kan payung, ya lu cuman jadi nggak kecipratan dari sana-sini aja gitu kan. Lu dipayungin aja. Tapi kan kemarin terbukti bahwa kemarin yang pada saat kita lagi tinggi-tingginya, 94% yang terkena COVID dan parah, yang sampai meninggal itu adalah orang-orang yang belum divaksin. Ya, benar. Itu. Jadi ya mau nggak mau apapun itu kita mesti kejar, kita semua mesti divaksin. Ya, karena kita vaksinatin. Dan jangan pilih-pilih. Gue pengennya ini nggak mau ini nggak mau. Yang ada sikat. Sikat aja dulu. Emang itu nggak dapat penelitian, itu dapat penelitian kok. Nggak usah pilih-pilih lah. Udah ada. Sama kita nggak ngerti obat-obatan, ikutin aja. Benar. Ilmu mungkin kita nggak ada. Oke, Ari dan juga Teza ini balik lagi ke God Bless nih. Oke. God Bless mau 48 tahun nih. 48. Ya. Anjing 48 tahun, kebayang nggak sih lu 48 tahun sebuah band umurnya 48 tahun. Tes, lo kebayang nggak lo 48 tahun? Lo karir lo udah berapa tahun? Ada 5 ada? Dari 2006. Hanya 2006. Belum lah. Jauh. Jauh. Gue masih jauh banget. 48 tahun, gila sih. Udah nggak bisa dibandingin lah. Paling bisa dibandingin sama lu sih, Kang Sandi. Paling beda 3 tahun ya. Wow.
Ya, ini musik Indonesia bisa dibilang musik Indonesia ini belum tentu bisa seperti sekarang kalau nggak ada God Bless. Ya, gitu. Bisa dilihat riff, slang, netral. Kita semua orang band dengan genre yang berbeda, kita hidup di era yang berbeda-beda, tapi pada saat kita ketemu, ya kita semua ngefans sama Ian Antono, kita ngefans sama Ahmad Albar gitu. 48 tahun anjing mereka bisa, dan nggak banyak yang sadar bahwa anjing mereka ternyata albumnya baru 7 album loh, mereka ternyata bisa sebesar itu dan sekonsisten itu gitu loh. Mungkin ada nggak yang Teza mungkin kabarin dong tolong. Yang bisa lo sampein buat God Bless di umur 48 tahun. Semoga kayak tetap bisa menginspirasi lagu-lagunya, karena yang menurut gue kesuksesan musisi itu tuh pada saat lagu lo bisa dimainin kayak berpuluh-puluh tahun kemudian masih bisa heavy rotation, itu menurut gue sukses, dan itu yang gue harapkan dari God Bless. Ya. Ari, Lori. Kalau gue lebih ke yang penting mereka sehat-sehat aja, udah lebih dari cukup buat gue. Iya. Ya, Edi. Kalau gue sih lebih saatnya we do something for them ya, kayak appreciate their existence for 48 tahun tuh gila sih. Ya lu bilang sendiri tadi Om Sandi, ya mau dari generasi apa kita dari tadi bertengkar soal umur, tapi tetap aja semuanya juga ke God Bless mah semua referensi. Lanjut Om gitu ya. Kesungkeman ini udah waktunya we do something, we give something gitu to appreciate dari Yes. Iya, kebayang ya. Nggak nolak. Kita bikin konser yang God Bless itu hanya duduk di depan aja. Udah biar anak muda yang mainin lagu-lagu mereka kayak Led Zeppelin. Waktu Led Zeppelin bikin itu ya. Yes, ya kan gitu. Dan gue terakhir ngelihat konsernya God Bless itu yang di depan mata gue sendiri itu pada saat gue di Gedung Kesenian Jakarta, mereka bikin konser jam gitu. Drummer udah Fajar Satritama, dan wow gitu, di usia mereka yang kayak gitu ya memang nggak bisa berharap 100% lagi, tapi di usia mereka masih bisa punya energi yang bisa bikin semua orang goyang dan semua lagunya semua orang nyanyi. Buat gue itu udah luar biasa gitu, dan gue berharap Teza, Ari, Edi juga bisa sebesar mereka gitu ya. Amin. Tapi inspiring banyak orang gitu. Amin. Oke, thank you banget Tez, Ari. Sama-sama Kang Edi, Teza. Semua yang mengikuti kita udah 40 lebih. Iya, thank you banget obrolannya malam ini, banyak yang udah ngedengerin, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat terus. Amin. Amin. Manggung lagi. Amin. Ya, kapan-kapan Teza manggung bareng Tez. Yeah. Ya, Ari, sama kita manggung bareng. Thank you banget semuanya. Edi, thank you. Thank you, Bang Sandi. Thank you buat Thank you, kirimuannya. Kang Edi, Ari. Ya, halo Teza semuanya. Sehat semua ya. Yuk, bye. 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 Assalamualaikum.